Pertama, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping khauf atau takut dan raja atau berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cinta kepada orang-orang yang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Tanda-tanda cinta kepada Allah: 1. Mencintai Rasulullah. 2. Mencintai Al-Quran. 3. Menjauhi perbuatan dosa. 4. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. 5. Tidak gentar menghadapi hinaan. 6. Memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya. 7. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. 2. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-Nya. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan atau hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjaga lisan dari perkataan dusta. 3. Menghindari iri dan dengki. 4. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. 5. Menjauhi makanan haram. 6. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. 3. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau roja. Secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Cara menumbuhkan sifat roja. Pertama, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sifat roja. Pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah taala. Manfaat sifat roja. Pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menumbuhkan sifat optimis. 4. Hakikat tawakal kepada Allah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari.
Rasulullah selalu pasrah kepada Allah, tidak ada rasa khawatir dan gelisah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 30. Artinya, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, ya Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Manfaat tawakal. 1. Tercukupinya semua keperluan. 2. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. 3. Tidak bisa dikuasai oleh setan. 4. Memperoleh nikmat yang tiada henti. 5. Menghargai hasil usaha.